Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan bahasan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Kali ini merupakan pertemuan yang ke-6. Pertemuan yang ke-5 saya membahas pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel berbentuk nilai mutlak fx lebih besar sama dengan nilai mutlak gx atau nilai mutlak fx kurang dari sama dengan nilai mutlak gx. Itu merupakan bentuk yang ketiga. Ya, itu merupakan bentuk yang ketiga. Sementara pada kesempatan ini saya akan membahas pertidaksamaan nilai mutlak bentuk yang keempat, ke D, ya, bentuk yang terakhir, ya. Bedanya kalau A pada B, C-nya itu harus positif begitu, sementara yang D itu C-nya boleh negatif, boleh negatif. Jika yang terjadi nilai mutlak fx nanti kurang dari nilai mutlak gx, kemudian bentuknya nilai mutlak fx min nilai mutlak gx itu positif lebih dari sama dengan c atau kurang dari sama dengan c. Ya. Jadi kalau penghubung antara nilai mutlak fx dengan nilai mutlak gx itu adalah operasi kurang, itu c-nya boleh negatif. C-nya boleh negatif. Yang saya jelaskan di awal tadi, bisa jadi nilai mutlak fx-nya itu nilainya lebih besar daripada nilai mutlak gx. Ya, saya mulai bentuk yang ke-D, bentuk yang terakhir. Tentu ini bentuk yang paling rumit di antara bentuk-bentuk yang ada. Ya. Karena di sini melibatkan operasi penjumlahan sama pengurangan. Ya, melibatkan operasi penjumlahan atau pengurangan. Ya. Simak penjelasan berikut ini. Nah, jadi yang saya bahas pada kesempatan ini adalah bentuk yang ke-D, bentuk yang ke-D. Bentuk yang ke-D itu ya, bentuk yang ke-D itu bentuknya adalah nilai mutlak fx begitu plus minus nilai mutlak gx begitu lebih dari sama dengan c atau nilai mutlak fx begitu, nilai mutlak ini juga mutlak plus minus gx itu kurang dari sama dengan c. Bentuk inilah yang akan saya bahas pada kesempatan ini. Ya. Ya, bentuk ini yang akan saya bahas. Bentuk bagian D. Ya. Untuk lebih konkretnya, maka akan saya berikan contoh soal langsung. Bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan yang berbentuk seperti nampak pada layar sebelah kanan itu. Ya. Tuh. Nah, contoh soalnya seperti ini. Saya pokoknya. Contoh soalnya seperti ini. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soal yang analog dengan yang saya kotai merah itu. Nah, di situ yang pertama, tentukan himpunan
penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Ya, dari pertidaksamaan berikut. Ya, tidak cukup. Ya, nanti aja digeser. Ya, itu. Seperti itu. Ya. Nah, ini ketiga contoh ini merupakan contoh soal dari pertidaksamaan nilai mutlak fx plus minus nilai mutlak gx lebih dari sama dengan c, atau nilai mutlak fx plus minus gx, sorry, itu kurang nilai mutlak. Ya, ya, nilai mutlak gx kurang dari c. Ya. Nah, ini saya selesaikan begitu. Saya selesaikan contoh itu. Ya. Saya selesaikan yang nomor satu. Nomor satu, jawab gitu. Jawab. Nilai mutlak nomor satu begitu. Nilai mutlak dari 2x begitu. Min 4 ditambah nilai mutlak x plus 1 gitu kurang dari 4. Nah, ini bisa dianalogikan sebagai fx-nya. Sebagai fx-nya. Kemudian ini saya analogikan sebagai gx-nya. Berarti bentuknya nilai mutlak fx ditambah nilai mutlak gx kurang dari 4. Nah, ini itu dianalogikan adalah c-nya. Berarti ini sepadan dengan yang sebelah kanan, cuma bedanya tidak ada tambah sama dengan. Kemudian operasi hitung yang digunakan ada plus. Nah, ini contoh dari bentuk yang sebelah kanan ini. Nah, sebelah kanan. Ya, ini akan diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikan? Ya, seperti ini cara menyelesaikannya. Nah, maka ini harus dicari batas-batasnya terlebih dahulu. Nah, kita kembangkan di sini, kita kembangkan ini menurut definisi bahwa nilai mutlak dari 2x min 4 itu, nilai mutlak dari 2x 4 itu kan sama dengan bisa jadi 2x min 4 jikalau x-nya itu lebih dari 2. Nah, bisa jadi min 2x plus 4 kalau x-nya itu kurang dari 2. Nah, akan saya jelaskan kenapa seperti itu. Akan saya jelaskan kenapa seperti itu. Ya, ini penjelasannya. Ini sebenarnya sudah saya berikan di pertemuan-pertemuan berikutnya, tetapi tidak ada salahnya kalau saya ulang lagi. Yang belum paham agar menjadi paham, yang sudah paham agar lebih menjadi paham lagi. Nah, ini sebetulnya penjabarannya kan nilai mutlak 2x min 4 itu. Ingat, nah, nilai mutlak x kuadrat dari itu sama dengan x kuadrat. Nah, itu kan. Kemudian nilai mutlak x itu kan sama dengan x untuk x positif atau sama dengan 0 begitu kan. Nilai mutlak x itu sama dengan x kalau ini x negatif. Sama. Berarti kesimpulannya kalau nilai yang mutlak x ini x positif atau sama dengan 0. Berarti nilai mutlak 2x min 4 nanti berarti sama dengan 2x min 4 untuk 2x min 4 positif atau sama dengan 0. Ingat, kalau ini x, ini x, ini x. Kalau 2x min 4 berarti 2x min 4, 2x min 4 positif atau sama 0. Yang kedua, kalau ini x, ini x. Kalau 2x min 4, ini nanti min 2x min 4, ini 2x min 4 negatif. Nah, ini kalau dikembangkan begitu, nilai mutlak 2x min 4 begitu sama dengan 2x min 4 begitu. Nah, ini dijabarkan. Nah, coba jabarkan ini. Dijabarkan. Nah, 2x min 4 positif atau 0 dijabarkan itu kan 2x min 4 positif. Nah, gitu kan.
Ini yang kanan saya tambah 4 jadi 2X, maka yang kanan pun juga saya tambah 4. Yang kiri saya bagi 2, maka yang kanan pun juga bagi 2. Nah, ini nanti adalah X lebih besar 2. Sementara ini kalau dijabarkan min 2X begitu plus 4. Nah, ini pasti lawannya, kebalikannya X kurang dari 2. Diproses ini nanti pasti menghasilkan ini. Nah, itulah kenapa ini itu terurai menjadi ini ya karena ini tadi. Nah, dengan analogi yang sama itu nilai mutlak X min plus 1 itu sama dengan X plus 1 untuk X lebih dari min 1. Itu kan. Ini menjadi min X min 1 untuk X kurang dari min 1. Nah, tidak saya jelaskan penjelasannya seperti tadi. Jadi penjelasannya sama dengan mengubah ini tadi. Nah, dari sini kita akan awalnya terdiri dari 4 batas. 4 batas awalnya. Ini awalnya kan 4 batas. Batas 1, batas 2, batas 3, batas 4, kita gabung dari ke 4 batas itu. Kita gabung dengan bantuan ruas garis. Dengan bantuan ruas garis. Kita gabung begitu dengan bantuan ruas garis. Min 1, min 1 begitu. Nah, min 1 X lebih besar daripada lebih besar sama dengan min 1. Karena ada sama dengannya ini tertutup. Karena lebih besar 1 berarti di kanannya min 1. Di kanannya min 1. Nah, di kanannya min 1. Ini sebenarnya dan seterusnya. Kemudian ini kurang dari min 1. Nah, karena tidak ada sama dengannya lubang. Nah, ke kiri. Kalau kurang dari min 1 berarti di kirinya min 1. Begitu. Ya. Kemudian yang ini 2. Nah, 2. Nah, 2 itu lebih besar dari sama dengan 2. Ada sama dengan. Kalau lebih besar dari 2 itu ke kanannya 2. Ya, begini. Nah. Kemudian berikutnya kurang dari 2. Tidak ada sama dengannya. Nah, berarti kalau kurang dari 2, kirinya 2. Kirinya 2. Nah, ini begini. Nah, maka ternyata setelah batas 1, 2, 3, 4 ini digabung, maka akan menciptakan 3 area. 3 area. Mana area? Ini area 1. Di kirinya min 1. Ini area 2. Di antara min 1 sampai 2. Ini areanya 3. Di kanannya min 2 atau lebih besar 2. Jadi terdiri dari 3 area. Nah, ingat di sini, ingat penting sekali. Masing-masing area ini berdampak terhadap perubahan nilai mutlak 2x-4 sama x plus 1. Area 1 nanti berdampak terhadap ini sama itu. Nah, area 2 nanti juga berdampak terhadap perubahan ini sama ini. Area ketiga nanti juga berdampak terhadap perubahan ini sama itu. Nah, bagaimana dampak dari area 1, area 2, dan area 3? Simak berikut ini. Nah, jadi simak berikut ini. Ini. Maka akan saya namakan itu dampaknya apa. Maka harus diteliti satu persatu untuk mengetahui dampaknya itu. Untuk mengetahui dampaknya itu diteliti satu persatu. Ya. Yang pertama ingin meneliti dampak dari area 1. Jadi untuk area 1 yaitu X kurang dari min 1. Area 1 itu kan X kurang dari min 1. Nah, maka ini akan berdampak terhadap perubahan ini sama ini. Untuk X kurang dari min 1, nah, 2x min 4 ini, 2x min 4 ini, nilai mutlak 2x min 4 ini saya maksud, untuk X kurang daripada min 1,
Tidak mungkin ini 2x menjadi 2x min 4. Karena menjadi 2x min 4 itu untuk x lebih besar dari sama dengan 2. Sementara x-nya ini kurang daripada min 1. Pastilah 2x min 4 nanti menjadi min 2x plus 4 perubahannya. Nilai mutlak dari 2x min 4 ini akan menjadi min 2x plus 4. Ditulis. Berarti ini min 2x plus 4. Begitu. Nah, kemudian sementara yang ini, ya, perubahannya seperti apa? Untuk x kurang dari min 1, tidak mungkin menjadi x plus 1. Tidak mungkin. Tidak mungkin menjadi ini. Untuk ini tidak mungkin menjadi ini. Kenapa? Ini tuh kalau x-nya lebih besar sama dengan min 1. Sementara ini x-nya kurang daripada min 1. Maka ini diproses. Gitu ya. Maka pastilah x nilai mutlak x plus 1 ini menjadi min x min 1. Jadi menjadi min x min 1. Nah, kurang dari 4. Nah, berarti area 1 tadi menyebabkan pergantiannya menjadi seperti ini. Nah, kita proses ini, kita proses. Nah, kita proses. Nah, di prosesnya begini prosesnya. Proses ini. Ya. Diproses begitu. Ya. Ingin memproses yang ini. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Ya. Prosesnya adalah min 2x plus 4, ini min 2x plus 4. Ini min x min 1 kurang daripada 4. Ya, proses. Ya. Perhatikan di sini, min 2x sama min x ini sama ini saya gabung. Jadinya adalah min 3x. Nah, kemudian ini saya gabung dengan ini. 4 sama min 1 itu plus 3. Berarti kurang daripada 4. Kurang daripada 4. Pahami? Itu yang cermat ini. Berarti nanti min 3x begitu, min 3x itu kurang dari ini saya kurangi 3 min 3x, ini saya kurangi 3 dapat 1. Nah. 1. Nah, ini nanti yang kiri saya bagi min 3 dapat x, begitu yang kiri saya bagi 3 dapat x, maka pertidaksamaan akan berubah tanda kalau dibagi negatif itu. Sudah jelaskan di awal-awal. Ya, ini berarti min 1/3. Jadi ya, ini itu, nah ini itu setelah diproses begitu, maka menghasilkan x lebih dari min 1/3. Akan menghasilkan ini setelah diproses. Ya. Nah, perhatikan sekarang, perhatikan amati. Dia kan harus memenuhi di sini. Nah, kita sketsa dengan bantuan dengan bantuan garis begitu. Nah, ini itu. Nah, x kan kurang dari min 1 tadi yang diteliti. Nah, kurang dari min 1. Nah, kurang dari itu ke kiri. Nah, ke kiri. Kurang dari min 1 itu ke kiri. Kirinya min 1. Kemudian x hasil dari proses ini tadi, dampak dari x kurang dari min 1 terhadap pertidaksamaan ini adalah x lebih besar daripada min 1/3. Min 1/3 itu ke kanan karena lebih besar. Maka dari area 1 dengan dampaknya kita analisis. Ini menciptakan 3 daerah A, B, C. Mana yang memenuhi dua-duanya? Mana yang memenuhi X kurang dari min 1 sekaligus X lebih daripada min 1/3. Kita cek. Daerah A. Daerah A itu hanya memenuhi kurang dari min 1. Berarti ini tidak masuk. Nah. Daerah B tidak memenuhi X kurang dari min 1 dan juga tidak memenuhi X lebih besar dari 1/3.
tidak memenuhi dua-duanya. Ini juga bukan daerah 2 ini. Kemudian daerah 3 yang C ini, dia hanya memenuhi X lebih besar daripada min sepertiga. Tidak memenuhi X kurang dari min 1. Karena X kurang dari min 1 itu di sini. Nah, maka tiga-tiganya tidak memenuhi. Ya. Maka area 1 ini tidak menghasilkan apa-apa, tidak berdampak apa-apa terhadap pertidaksamaan ini. Ya. Tidak menghasilkan himpunan penyelesaian. Karena yang memenuhi X kurang dari min 1 dan memenuhi X lebih besar daripada min 3 tidak ada. Biarkan. Itu yang pertama. Itu tadi area 1. Area 1. Nah, sekarang kita cek area 2. Area 2 nanti berdampak terhadap pertidaksamaan ini seperti apa? Ya, kita teliti dampaknya. Nah, kita teliti. Ya. Kita teliti dampaknya. Dampaknya seperti apa area 2 ini? Nah, dicek di sini lagi, dicek. Area 2. Kita ngecek area 2. Nah, area 2 dicek. Nah, untuk siapa? Area 2. Area 2 ini. Area 2 ini min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Nah, kurang dari 2. Kita teliti dampak ini terhadap ini. Nah, 2X min 4, maksud saya nilai mutlak 2X min 4 nanti menjadi yang atas K atau menjadi yang bawah. Kita lihat, X-nya kurang dari 2. X-nya kan, ini artinya X-nya lebih besar daripada min 1. Ingat, ini bacanya X-nya lebih besar sama dengan min 1, dan X-nya kurang dari 2. Karena X-nya kurang dari 2, nggak mungkin nilai mutlak 2X min 4 ini menjadi 2X min 4. Karena nilai mutlak 2X min 4 itu menjadi 2X min 4 kalau X-nya lebih dari sama dengan 2. Sementara ini area 2 ini X-nya kurang dari 2. Maka nilai mutlak 2X min 4 ini akan menjadi min 2X plus 4. Tulis. Min 2X plus 4. Ini dampak dari area 2. Ditambah. Nah. X-nya itu kan kurang, X-nya itu lebih besar sama dengan min 1. X-nya itu lebih besar sama dengan min 1. Nggak mungkin nilai mutlak X plus 1 itu menjadi min X min 1. Karena nilai mutlak X plus 1 menjadi min X min 1 itu kalau X-nya itu kurang dari min 1. Sementara ini X-nya lebih besar daripada min 1. Maka nilai mutlak X plus 1 itu sama dengan X plus 1. Nah, tulis. Inilah dampaknya. Nah, kurang daripada 4. Gitu. Nah, tuh cara menelitinya seperti itu. Nah, kemudian kita olah itu, kita olah. Nah, kita olah begitu. Siapa yang diolah? Yang diolah itu ini. Nah, ini. Itu diolah begitu. Akan menjadi apa itu? Diolah. Nah, setiap penelitian itu diolah, makanya diolah. Ini min 2X plus 4, min 2X plus 4, begitu, plus X plus 1 kurang daripada 4. Kan begitu? Nah, ini digabung. Min 2X sama X itu adalah min X. Jadi min X. Sementara 4 digabung dengan 1 itu adalah 5. Berarti kurang daripada 4. Nah, ya. Ini saya kurangi 5 itu min X, ini saya kurangi 5 min 1. Ini saya kalikan min 1 jadi X, ini saya kalikan min 1 jadi 1. Ingat, dikalikan itu tandanya akan berubah. Berarti ini itu diproses, perhatikan. Ini itu diproses begitu.
ternyata menghasilkan siapa dia? X lebih dari 1. Nah, inilah hasil pemrosesannya. Ya, jadi setelah diproses menghasilkan ini. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ya, ini tadi sebagai alat bantu saja. Kita ingin menggabungkan antara area 2 ini dengan dampaknya. Nah, mengkolaborasikan antara area kedua ini dengan dampaknya. Dengan bantuan ruas garis. Nah, lebih mudah karena dengan ruas garis itu. Nah, ini satu topi area 2-nya tadi. Ya. Maka yang pertama adalah -1 tertutup karena ada sama dengan. -1 itu tertutup karena sama dengan. Kemudian sampai 2 terbuka karena 2 tidak ada sama dengannya. Inilah area 2 tadi. Area 2 tadi. Nah, area -1 sampai 2. Area 2 tadi. Nah, kemudian hasil dari dampak area 2 tadi menyebabkan X lebih dari 1. 1 itu di sini. Nah, lubang karena tidak ada sama dengannya. Maka kalau lebih dari 1 di kanannya 1 dia. Nah, di kanan 1. Maka ini akan membagi 1, 2, 3, 4. Menjadi 4. Mana yang memenuhi? Nah, A itu tidak memenuhi ini, di luarnya ini. Juga di luarnya ini, berarti tidak memenuhi. Nah, A-nya tidak memenuhi. B hanya berada di dalam ini. Dalam ini. Tetapi tidak di dalam area ini. Nah, berarti juga tidak memenuhi. Yang C berada di area ini. Juga berada di area ini. Berarti itu memenuhi. Yang D di luar area ini, tetapi di dalam ini. Berarti hanya memenuhi areanya ini. Ini berarti tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi itu adalah yang C. Yang C. Maka ini secara simbolik aljabar, ini secara simbolik aljabar itu ialah di sini tulis dari dampak dari area 2 dan dampaknya dianalisis menemukan hubungan atau menemukan himpunan penyelesaian dari keduanya adalah antara 1 sampai X. Berarti nanti ini nanti mempunyai solusi satu di bawahnya. Solusinya untuk ini itu adalah 1 kurang daripada X kurang daripada 2. Ini solusinya area 2. Hasil pengolahan area 2 ini adalah ini. Ini hasil pengolahan. Ini hasil pengolahan. Nah, bedakan yang pertama tadi tidak mempunyai hasil. Nah, sementara area 2 ini berdampak terhadap pertidaksamaan ini menghasilkan solusi. Nah, menghasilkan solusi ini. Nah, itu adalah dampak dari area 2 terhadap pertidaksamaan ini menciptakan solusi seperti ini. Ya, prosesnya seperti tadi. Sekarang area 3. Area 3. Nah, saya tekuk dulu area 3 ini. Area 3. Nah, area 3 nanti berdampak apa terhadap pertidaksamaan ini? Menghasilkan solusi atau enggak? Ada solusinya atau enggak? Gitu ya. Sekarang untuk area 3. Area 3 itu X lebih besar sama dengan 2. X lebih besar sama dengan 2. Apa dampaknya terhadap pertidaksamaan ini? Menghasilkankah
atau tidak menghasilkan. Ya, ya, yang kita teliti ini. Ya, maka ini dampaknya X untuk lebih besar sama dengan 2. Maka enggak mungkin nilai mutlak 2X min 4 ini menjadi min 2X plus 4. Enggak mungkin. Nilai mutlak 2X min 4 ini enggak mungkin menjadi ini, karena menjadi ini kalau X-nya kurang daripada 2. Sementara di sini X-nya lebih besar 2. Maka nilai mutlak 2X min 4 ini akan sama dengan 2X min 4. Nah, tulis 2X min 4 plus gitu. Sekarang ini gimana dampaknya dari area kedua ini? Nah, X-nya lebih besar dari 2. Nilai mutlak X plus 1 enggak mungkin menjadi min X min 1. Karena menjadi min X min 1 itu kalau X-nya kurang daripada min 1. Sementara X-nya lebih dari 2. Maka nilai mutlak X plus 1 ini akan menjadi X plus 1. Tulis X plus 1. Nah, ini kurang daripada 4. Ya, itulah dampaknya. Nah, kita cek apakah dampak nanti menghasilkan, gitu ya. Menghasilkan sebuah himpunan penyelesaian, gitu ya. Ya, kita cek lagi, kita cek. Nah, di sini ngeceknya. Ya, diproses ini. 2X min 4, langsung 2X ditambah X itu digabung jadi 3X. Kan gitu kan. Min 4 tambah 1 itu min 3. Nah, kan itu kan. Min 4 tambah 1 itu min 3. Kurang daripada 4. Ini langsung prosesnya tadi. Kemudian yang kiri saya tambah 3 jadi 3X. Maka yang kanan saya tambah 3 jadi 7. Ini saya bagi 3 dapat X. Ini saya bagi 3 dapat 7 per 3. Nah, ternyata ini setelah diproses menghasilkan begitu. Setelah diproses menghasilkan siapa? X kurang dari 7 per 3. Nah, ini sebenarnya. Dari mana prosesnya? Dari ini tadi. Nah, dari ini tadi. Ya, dah. Ini saya singkirkan dulu. Nah, apakah ini menghasilkan solusi? Apakah ini menghasilkan himpunan penyelesaian? Dari pertidaksamaan nilai mutlak 2X min 4 ditambah nilai mutlak X plus 1 kurang daripada 4. Ya kita cek dengan menggunakan bantuan ruas garis. Nah, bantuan ruas garis. Siapa dia? X-nya lebih besar daripada 2. Ada sama dengannya. Hati-hati. Ada sama dengannya. Nah, ini 2 kalau besar di kanannya. Ya. Kemudian X kurang daripada 7 per 3. 7 per 3. 7 per 3 itu lebih dari 2. Karena 6 per 3 itu 2. Kalau 7 per 3 lebih 2. Nah, kira-kira di sini. Nah, tidak ada sama dengannya 7 per 3. Kurang dari berarti ke kiri. Nah, maka akan menyebabkan 3 area. Katakan ini area A, area B, area C. Nah, kita cek sekarang. A ini di dalam area ini, di dalam area X kurang daripada 7 per 3, tetapi di luar ini tidak memenuhi dua-duanya, berarti bukan. Dan daerah B, dia berada di dalam areanya yang X lebih besar daripada 2 ini, berada ini, dan juga berada di dalam X kurang dari 7 per 3. Berarti berada memenuhi dua-duanya. Berarti ini. Sementara C, kita cek. C itu memenuhi X lebih dari 2, karena di kanannya 2, tetapi tidak memenuhi X kurang dari 7 per 2, berarti tidak memenuhi. Berarti siapa yang memenuhi? Ada area B. Itu kalau ditulis, maka kalau ditulis itu ternyata menghasilkan solusi. Nah, menghasilkan solusi. Solusinya siapa? Solusinya itu 2 kurang dari sama dengan, hati-hati, X kurang dari 7 per 3. Inilah solusinya. Nah, ini saya review kembali sekarang. Ini saya tutup dari
masing-masing area. Saya buka kembali begitu. Nah, ternyata nah ini tadi area 1 tidak ada solusi, tidak menemukan himpunan penyelesaian. Nah, itu kan. Nah, area 1 tidak menimbulkan dosa, tidak memenuhi. Yang memenuhi ini sama itu tidak ada. Jadi sudah saya jelaskan dia, Pak. Kemudian area 2 berdampak tadi, area 2 ternyata ada yang memenuhi yaitu C. Maka solusinya C itu 1 kurang dari X kurang daripada 2. Nah, kemudian lanjut. Nah, ternyata setelah diteliti untuk area 3 menghasilkan solusi, menghasilkan himpunan penyelesaian. Yaitu antara 2 sampai 7/3 yang ditulis seperti ini. Maka siapakah solusi totalnya gitu loh ya. Solusi totalnya adalah yang nanti akhirnya ya yang ini sama ini. Ini sama ini. Jadi nanti HP-nya itu HP-nya adalah kalau saya tulis X sedemikian hingga ini. Yang ini 1 kurang daripada X kurang daripada 2. Nah, kemudian 2 kurang daripada sama dengan X kurang daripada 7/3. X anggota bilangan. Jadi gabungan antara ketiga area itu. Karena area pertama tidak menghasilkan himpunan penyelesaian, maka itu tidak ditulis. Yang menghasilkan himpunan penyelesaian adalah area 2 sama area 3. Kalau itu seperti ini. Nah, kalau kalian cermati, ini nanti kalian cermati. Andikan kalian ingin menulis begitu, ini bentuk yang terakhir ini. Nah, bentuk yang terakhir ini. Nah, di sini itu coba amati. 1 kurang dari X kurang dari 2. 2 kurang dari X kurang dari 7/3. Ini kan bisa disambung. Andikan nanti ada ujian gitu, ini opsi ini tidak ada, maka ini bisa disambung 1 kurang daripada X kurang dari 7/3. Berarti 1 sampai 7/3. Karena ini 2 masuk. Jadi ini itu bisa ditulis. Jadi yang ini itu bisa ditulis 1 kurang dari X kurang dari 7/3. Kenapa? Karena ini sama ini itu nyambung. Jadi bisa juga nanti ditulis seperti ini himpunan misalkan. Bisa juga seperti itu. Ya. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang pertama sudah saya selesaikan. Nah, berikutnya untuk memahami lagi saya berikan contoh yang kedua. Contoh kedua tadi adalah ini. Ya. Nilai mutlak begitu. Nah, nilai mutlak 3X plus 6 begitu. Dikurangi nilai mutlak 2X min 4 itu lebih dari 10, lebih dari sama dengan 10 gitu. Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih bisa menambah pemahaman, maka ini saya kerjakan. Nah, ini dikerjakan. Nah, jawab begitu. Ya. Jawab. Untuk soal nomor 2 begitu. Nilai mutlak 3X plus 6 dikurangi nilai mutlak 2X min 4 lebih dari 10. Hati-hati. Ini bentuknya analog yang tertutupi. Itu bentuknya ini adalah analog dengan ini. Bawah. Ya. Analog dengan yang kiri. Ketidaksamaan yang kiri itu. Analog dengan itu. Maka ini bisa diasumsikan, dianalogikan. Itu bisa dianalogikan. Ini itu adalah fx-nya.
ini itu adalah GX-nya, kan gitu kan? Ini itu adalah J-nya. Jadi analog dengan ini. Ya, berarti cuma menggunakan operasi kurang, operasi kurang. Ya, ini kan plus atau min. Nah, maka ini diproses seperti yang awal tadi. Ini dijabarkan begitu. Penjabarannya seperti apa? Nilai mutlak 3x plus 6 itu akan sama dengan 3x plus 6 kalau x-nya itu lebih besar min 2. Silakan. Seperti yang awal tadi cara menjabarkannya. Ini akan menjadi min 3x min 6 begitu, min 3x min 6. Jikalau kebalikannya ini, lawannya ini x kurang daripada min 2. Jadi ini kalau dijabarkan menurut definisi seperti ini. Nah, kemudian nilai mutlak dari 2x min 4 itu akan sama dengan 2x min 4 gitu. Kalau x-nya lebih dari sama dengan 2. Nah, kalau dijabarkan menurut definisi. Ini akan menjadi min 2x plus 4 kalau x-nya kurang daripada 2. Nah, perhatikan di sini. Ya, ini saya tutup begitu. Tutup itu. Ya, maka ini menyebabkan ada 4 batas. Batas 1, batas 2, batas 3, area ke-4. Nah, maka dari 4 batas ini digabung. Nah, dengan menggunakan bantuan ruas garis. Maka dengan bantuan ruas garis ini ya anggap aja lurus begitu. Dia min 2 gitu. Lebih dari min 2 ada sama dengannya begitu, ini ke kanan. Dan seterusnya maksudnya gitu. Kemudian kurang dari min 2 ke kiri. Nah, tidak ada sama dengannya. Nah, kemudian yang 2, ini 2 lebih dari sama dengan 2, ini tertutup ke kanan. Nah, kemudian ini kurang dari 2 terbuka. Ya, saya tarik begitu. Nah, maka akan terbagi menjadi 3 area ternyata. Area 1, area 2, area 3. Yang jadi pertanyaan, dampak apakah area 1 ini? Daerah area 1 berdampak apa terhadap ketidaksamaan ini? Maka nanti harus diteliti. Area 2 itu berdampak apa terhadap ketidaksamaan ini? Nanti kita teliti. Kemudian area 3 berdampak apa terhadap ketidaksamaan ini? Ya nanti kita teliti. Dampaknya kita teliti, gitu ya. Maka selanjutnya akan kita teliti dampaknya area 1, area 2, area 3 terhadap pertidaksamaan itu. Nah, kita teliti dampaknya apa. Nah, dampaknya apa begitu. Kita teliti sekarang. Ya. Sekarang kita teliti area untuk area 1. Area 1 kan ini. Untuk X kurang daripada min 2. Nah, untuk X kurang daripada min 2. Itu tidak ada sama dengannya. Hati-hati. Karena area 2 itu ini. Nah. Ya. Sekarang kita cek. Untuk X kurang dari min 2. Siapakah pengganti nilai mutlak 3X plus 6? Siapakah pengganti 3X 6? Nah, enggak mungkin nilai mutlak 3X plus 6 itu menjadi 3X plus 6. Karena ini kalau X-nya itu lebih dari sama dengan min 2. Sementara ini X kurang dari min 2 area 1 ini. Maka
nilai mutlak 3x plus 6 itu akan menjadi min 3x min 6. Nah, ini saya tulis min 3x min 6. Min, kenapa min? Karena ini min. Ya. Sekarang untuk x min 2. Nilai mutlak 2x min 4 ini nggak mungkin menjadi 2x min 4. Nggak mungkin menjadi ini. Karena menjadi ini kalau x-nya lebih dari 2. Sementara x-nya kurang daripada min 2. Maka nilai mutlak ini 2x min 4 ini akan menjadi min 2x plus 4. Min 2x plus 4. Gitu. Apa? Lebih dari 10. Ya, seperti itu. Kemudian kita cek itu. Kita cek. Nah, kita cek sekarang. Kita proses maksud saya. Kita proses di situ. Kita proses bagaimana hasilnya. Ya. Di sini prosesnya. Nah, prosesnya itu yang pertama ini proses menjadi min 3x min 6, min 3x min 6 begitu. Min hati-hati ini, min dengan min jadi 2x begitu. Min dengan plus min 4. Katanya lebih daripada 10. Ya, kita proses itu. Nah, kemudian ini digabung. Nah, min 3x sama 2x itu kan min x begitu ya. Min x. Nah, sementara ini digabung min 6 sama min 4 jadinya itu min 10. Itu lebih daripada 10 ini. Kemudian kita proses. Yang kiri saya tambah 10 jadi min x. Maka yang kanan pun juga saya tambah 10 jadi 20. Yang kiri saya bagi min 1 dapat x. Hati-hati kalau dibagi dengan bilangan negatif. Ininya jadi akan berubah. Yang awalnya lebih dari jadi kurang dari. Ya, ternyata setelah diproses. Ya, setelah diproses. Ini itu setelah diproses. Karena area 1 ini berdampak seperti itu. Nah, itu menjadi X kurang dari min 20. Dari mana? Ya proses ini yang saling garis merah diproses. Nah, inilah dampak hasilnya. Nah, sekarang dengan bantuan ruas garis, apakah syarat dengan dampak ini nanti mempunyai himpunan penyelesaian, maka dibantu dengan ruas garis. Ya, anggap aja lurus. Ya. X kurang daripada min 2. Ya. Hati-hati, ini tidak ada sama dengannya berarti lubang begitu. Kurang dari kan berarti ke kiri. Kurang dari itu ke kiri. Ya, ini kurang dari. Ini syaratnya. Kemudian yang ini X kurang dari min 20. Anggap aja ini min 20. Hati-hati, ada sama dengannya berarti ini tertutup. Dia kurang dari 20 berarti ke kiri. Ke kiri. Ke kiri. Maka ini akan bagi area A, area B, area C. Mana yang memenuhi antara ini sama itu? Ya, kita cek. Area C. Dia di luar area ini dan di luar area ini. Maka tidak memenuhi. Area B antara min 20 sama 20. Dia memenuhi X kurang daripada min 2. Memenuhi ini. Tetapi tidak memenuhi ini. Berarti tidak memenuhi dua-duanya. Hanya misal satu. Berarti tidak. Area A dia memenuhi ini, sekaligus memenuhi ini. Nah, berarti ini iya. Berarti area 1 menghasilkan himpunan penyelesaian. Maka ditulis. Saya tulis. Solusinya itu, solusinya itu adalah X kurang dari sama dengan min 20. Hati-hati, min 20. Inilah solusi. Nah, menyebabkan terjadinya himpunan penyelesaian area 1 itu.
Nah, itu area 1. Area 1. Sekarang kita ngecek neliti area 2. Dampak dari area 2 terhadap pertidaksamaan ini. Dampak area 2 terhadap pertidaksamaan ini. Kita cek. Kita tekuk dulu. Nah, kita cek dampak dari area 2. Dampak dari area 2. Nah, untuk area 2, kita teliti dampaknya. Berdampak atau tidak? Menyebabkan solusi atau tidak? Menyumbangkan himpunan penyelesaian atau tidak? Maka untuk area kedua, untuk area 2, yaitu area 2 itu kan ini. Nah, ini berarti ada sama dengannya. Berarti min 2 ada sama dengannya. Karena area 2 itu kan ini. Sama ini. Nah, sama ini. Maka ini ada sama dengannya. X kurang dari 2. Hati-hati. Nah, kita titik dampak terhadap area 2. Saya tutup dulu ini. Nah, terhadap pertidaksamaan ini. Sekarang X-nya itu lebih daripada min 2. Ini bacanya X lebih daripada min 2. X lebih daripada min 2. 3X min 6 ini nggak mungkin menjadi min 3X min 6. Karena menjadi min 3X min 6 kalau X-nya itu kurang daripada min 2. Sementara ini X-nya lebih besar daripada min 2. Maka nilai mutlak ini akan menjadi ini. Tulis 3X plus 6. Karena soalnya min, dia min. Hati-hati, karena min. Kemudian, siapa pengganti 2X min 4? Itu, nilai mutlak 2X min 4 itu siapa penggantinya ini? Maka kita cek. X-nya itu kan kurang dari 2. X-nya kali 2, berarti nilai mutlak 2X min 4 nggak mungkin menjadi 2X min 4. Karena nilai mutlak ini 2X min 4 itu menjadi 2X min 4 kalau X-nya lebih dari sama dengan 2. Sementara ini X-nya kurang dari 2. Berarti nilai mutlak 2X min 4 ini menjadi min 2X plus 4. Menjadi min 2X plus 4. Ya, ini lebih dari 10. Nah, itulah cara analisisnya. Nah, kita analisis sekarang. Nah, kita analisis sekarang. Ya. Kita analisis. Ini diolah yang kedua ini. Berarti ini diolahnya hasilnya adalah nanti diolah begitu. Ini akan menjadi 3X plus 6, hati-hati. Min, berarti ini plus 2X, begitu. Nah, min 4, berarti ini min 4. Nah, lebih dari 10. Harus cermat ini. Karena berkaitan dengan apa namanya tanda plus minusnya harus cermat. Nah, kita olah itu. Ini digabung 3X sama 2X itu adalah 5X. Gitu kan. Sementara 6 sama min 4 itu adalah plus 2. Itu lebih daripada 10. Kan gitu. Ya. Nah, itulah proses yang kedua nanti. Yang kedua. Sudah? Berarti ini kiri saya kurangi 2, itu 5X. Maka kanan pun saya kurangi 2, ya 8. Kalau kiri dikurangi 2, maka kanan kurangi 2. Ini saya bagi 5 itu X, maka ini saya bagi 5, ya 8. Nah, ternyata setelah diproses, ini itu diproses tadi diproses. Nah, ini itu diproses, ternyata menghasilkan ini X lebih dari sama dengan 8/5. Itu menghasilkan
X lebih dari sama dengan 85. Ya. Ini hasil prosesan ini. Dah, ini saya singkirkan dulu. Nah, kita cek sekarang. Apakah ini berdampak menyumbangkan himpunan persen? Ya dihubungkan antara area 1 dengan dampaknya ini. Ada connect atau enggak? Ya. Ada terhubung apa enggak nantinya? Ya. Maka ini dengan bantuan ruas garis, tetap dengan bantuan ruas garis. Ini kan min 2, hati-hati tertutup, ada sama dengannya. Sama 2, lubang, jadi sama dengannya. Itu areanya begini. Nah, 8/5 itu posisinya di mana? Di kirinya min 2K atau di kanannya 2K? Di kanannya 2. Ataukah di antara min 2 sama 2? Saya ulangi. 8/5 nanti posisinya di kirinya min 2K atau di antara min 2 sama 2K atau di kanannya 2. Enggak mungkin di kirinya min 2. Di kirinya min 2 itu semuanya negatif. Enggak mungkin juga di kanannya 2, karena di kanan 2 itu lebih dari 2. Sementara 8/5 itu 1, berarti di antara min 2 sama 2. Ya, disinilah kira-kira ini tertutup 8/5. Kenapa tertutup? Kan ada sama dengannya. Katanya dia lebih dari berarti X-nya lebih dari 8/5, maka di kanannya nanti kalau lebih dari itu. Maka di kanannya, ya. Maka di sini nanti akan membagi menjadi berapa area? 1, 2, 3, 4. Menjadi 4 area. Tapi adakah yang memenuhi syarat area 2 dengan dampak ini? Dengan dampak ini. Kita cek. A. Di luar areanya yang ini, juga di luarannya area yang ini. Berarti tidak memenuhi. B. B ini. Di areanya ini, tetapi di luar areanya ini. Tidak memenuhi, karena harus memenuhi dua-duanya. C. Memenuhi areanya ini, di dalam ini, juga di dalam ini. Oh, berarti memenuhi. Karena memenuhi dua-duanya. D. Di luar area ini, di dalam area ini. Tidak memenuhi dua-duanya. Berarti tidak. Berarti yang C. Ternyata menyumbangkan solusi. Nah, maka ditulis. Ditulis begitu. Solusinya itu adalah 8/5 kurang dari sama dengan, hati-hati, X kurang daripada 2. Inilah solusinya. Nah, dari area 2 itu. Nah, area 1 sudah dicek. Nah, area 1 sudah dicek. Kemudian area 2 sudah dicek. Sekarang baru area ketiga. Apakah dampaknya area 3 terhadap ketidaksamaan ini? Apakah dampaknya? Ya kita cek. Kita cek. Nah, perhatikan ngeceknya. Nah, kita cek area ketiga. Ketiga itu X lebih dari 2. Jadi yang ketiga nanti untuk area 3. Siapakah area 3? Di kanannya 2. Ada sama dengannya ini. Berarti X lebih besar sama dengan 2. Apa dampaknya? Nah, nilai mutlak 3X plus 6 tidak mungkin menjadi min 3X min 6. Kenapa? Menjadi min 3X min 6 itu kalau X-nya kurang daripada min 2. Sementara ini X-nya lebih dari 2. Maka nilai mutlak 3X plus 6 menjadi 3X plus 6. Nah, min, nah, karena ada min. Ya. Sekarang, nilai mutlak 2X min 4 itu tidak mungkin menjadi min 2X plus 4. Tidak mungkin menjadi ini. Nilai mutlak 2X min 4 tidak mungkin menjadi min 2X plus 4. Karena untuk menjadi min 2X plus 4 itu kalau X-nya kurang daripada 2. Sementara X-nya lebih dari sama dengan 2. Berarti nilai mutlak 2X min 4 itu menjadi 2X min 4.
Nah, itu apa? Lebih dari 10. Nah, diproses. Diproses. Saya ada ini saya. Nah, begini. Prosesnya seperti apa? Ya, prosesnya seperti berikut ini. Nah, prosesnya seperti berikut ini. Ya. Prosesnya seperti berikut ini. Ya, diproses itu. Nah, diproses. Ini itu diproses. Nah, itu akhirnya diproses 3x plus 6 begitu. Hati-hati kalau kurungnya dibuka, ini min 2x, berarti ini min 2x begitu. Min 2x. Ya. Kemudian plus 4. Plus 4. Karena min ini plus 4 lebih daripada 10. Hati-hati, ini kecermatan aja. Sebenarnya tidak seberapa berat, tapi hanya kecermatan saja. Bukan konsep sih, cuma kecermatan. Butuh kecermatan itu ya. 3x6, 3x6. Ini min 2x, min 2x. Min dengan min 4, plus 4. Plus 4. Nah, itu diproses. Nah, ini itu digabung. Nah, jadinya kan X. Ya enggak? Kemudian ini digabung, jadinya itu plus 10. Nah, kan gitu. Ini lebih besar daripada 10, ada sama dengannya. Kan kecermatan itu. Kemudian ini yang kiri saya kurangi 10, maka X. Maka yang kanan juga saya kurangi 10, 0. Ternyata menghasilkan. Ya. Ternyata setelah ini diproses, begitu. Setelah ini diproses, begitu. Ya, maka menghasilkan ini itu menghasilkan X lebih daripada 10. Nah, positif maksudnya, positif atau sama dengan 0. Nah, inilah. Ya. Saya singkirkan dulu ini. Saya singkirkan dulu. Nah, sekarang kita hubungkan antara area 3 dengan dampaknya ini. Tercipta solusi atau enggak? Menyumbangkan himpunan penyelesaian atau tidak? Ya, dengan bantuan ruas garis. Ya. Dengan bantuan ruas garis. Ya. Ini adalah X. Ada sama dengannya, berarti ini 0 ke kanan. Karena lebih besar, ini positif atau sama dengan 0. Nah, sementara ini juga ini 2 ada sama dengannya juga ke kanan. Nah, kan gitu. Ya, saya geser. Ya. Kita cek sekarang. Menciptakan area 1, area 2, area 3. Mana yang memenuhi dua-duanya? A, di luar area ini juga di luar area ini. Karena areanya ini ke kanan, ini juga ke kanan. Di luar area. Berarti ini tidak memenuhi. Nah, area B memenuhi ini, tetapi tidak memenuhi ini. Tidak memenuhi. Hanya salah satu. Yang C masuk areanya ini, juga masuk areanya ini. Berarti ini memenuhi. Berarti yang C memenuhi. Jadi ini menyumbangkan solusi. Menyumbangkan solusi. Solusinya siapa? Solusinya adalah X lebih besar daripada 2. Itulah solusinya. Ya. Menyumbangkan solusi. Nah, kita review kembali tadi. Ya. Ya. Kita review kembali dari soal ini tadi. Ya. Kita review kembali. Ya, itu. Ya, begini. Ya.
Ya, tadi di area 1 menyumbangkan solusi. Menyumbangkan solusi. Area 2 juga menyumbangkan solusi ini. Menyumbangkan solusi. Ya, menyumbangkan solusi. Area 1 tadi menyumbangkan solusi ini. Area 2 menyumbangkan himpunan penyelesaian ini. Dan area 3 pun juga menyumbangkan ini. Maka siapakah apa namanya area itu? Nah, ini areanya itu kan berarti masuk area ini, masuk area ini, masuk area ini. Berarti himpunan penyelesaian nanti, ini kan area 1, area 2, area 3, berikutnya adalah himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya ya. Berarti HP-nya, saya singkat HP, adalah X sedemikian hingga X kurang dari min 20 ada sama dengannya min 20 gitu. Kemudian 8/5 kurang sama dengan X kurang sama dengan berapa? Jadi sama dengan 2, kemudian X lebih besar dari 2, X anggota bilangan real. Bilangan real. Itulah himpunan penyelesaiannya. Karena area 1 menyumbangkan himpunan penyelesaian, area kedua juga menyumbangkan himpunan penyelesaian, kemudian area 3 juga menyumbangkan himpunan penyelesaian. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya seperti nampak pada apa namanya layar itu. Ya, X kurang dari sama dengan 30, 8/5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2, X lebih besar 2. Berarti nanti hati-hati di sini. Nah, tadi untuk yang ini, ini bisa disatukan sebenarnya. Nah, saya beri cara menyatukan itu ya. Saya tunjukkan cara menyatukannya. Ya. Ini itu kan 8/5 gitu kan. Kurang dari sama dengan X kurang daripada 2. Dan 2 kurang daripada X kan gitu kan. Nah, 2 kurang daripada X. Atau X-nya itu lebih besar daripada 2 kan gitu kan. Itu tuh bisa ditulis X-nya itu lebih besar daripada 2. 8/5 kurang dari X kurang dari 2 juga X-nya itu lebih besar daripada 2. Ya. Lebih jauh panjang sekali. Berarti kesimpulannya kalau ini digabungkan, begitu. Kalau ini digabungkan, saya geser. 8/5 kurang dari sama dengan X kurang dari 2, X lebih besar daripada 2. Kurang dari 2 juga memenuhi. Lebih dari 2 juga memenuhi. Nah, berarti di atas 8/5. Jadi itu X di atas 8/5 semuanya. Semuanya. Kenapa? Itu kalau secara luas garis, bisa saya gambarkan ini. Nah, untuk memudahkan, ini nanti secara luas garis ya. Nah, ini kan 8/5 masuk. Kemudian 2, ini kan. Nah, kemudian X lebih besar 2, sambung lagi ke sana. Nah, lagi sana. Maka ini sama ini tuh bisa digabung. Di kanannya 8/5-nya semuanya gitu ya. Berarti nanti ini itu kalau ingin gabung ini juga bisa digabung. Ini itu bisa digabung, andaikan ingin gabung nanti yang gabungnya nanti pasti ini itu akan menjadi
X lebih besar sama dengan 85. Kenapa? Karena kan untuk 85 sampai 2, 85 sampai 2. Disambung X-nya lebih dari 2. X-nya lebih dari 2 kan ke sana. Berarti kesimpulannya 8/5 ke kanan. Begitu ya. Jadi ini nanti bisa ditulis juga HP-nya itu adalah X sebagai X kurang dari sama dengan min 20. Begitu. X lebih besar sama dengan 85. X anggota bilangan real. Argumentasinya seperti ini. Jadi kan awalnya 85 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Daerahnya ini. Kemudian X lebih dari 2 disambung lagi. Nah, berarti daerahnya ini kan ke kanan, 85 ke kanan terus. Dengan kata lain, X lebih dari sama dengan 85. Jadi bisa ini, bisa itu. Nah, nanti kalau soalnya pilihan ganda, ya mana yang ada. Kalau yang ada yang atas, silakan menggunakan atas. Kalau yang ada bawah, yang menggunakan bawah. Tetapi kalau soalnya urean, silakan menggunakan atas atau ke bawah, sama saja. Tapi itu pengertiannya tetap sama. Ya, seperti itu. Nah, itulah HP-nya. Nah, HP-nya. Ya, itu HP-nya. Nah, seperti itu. Nah, itulah perjuangan panjang untuk membahas ya membahas pertidaksamaan bentuk yang gede. Nah, bentuk yang gede. Nah, dan di situ nilai mutlak fx plus minus nilai mutlak gx lebih dari sama dengan c atau nilai mutlak fx plus minus gx kurang daripada c. Ya, itu saja untuk kali ini. Saya yakin kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan. Ya, nah, ini untuk apa namanya menguatkan konsep kalian, gitu. Maka akan saya beri tugas. Ya, tugas ini untuk menguatkan konsep. Karena dengan berlatih, apapun profesi kita, ya, kalau berlatih, maka hasilnya akan lebih baik. Ya. Baik itu olahraga, ya, maupun yang lain, termasuk matematika. Jadi ini bukan tugas untuk menguatkan pemahaman kalian terhadap pemahaman bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk gede, bentuk terakhir, ya. Nah, bentuk terakhir. Nah, itu soalnya. Ya. Nah, ya, itu saja. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat bagi kalian dan bisa mengantarkan kesuksesan kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.